nyaman buat dia. Nah, kita harus berdamai dengan diri kita. Ya mau nggak mau pilihannya cuma sabar. Yo, cek sound. Yo, gue mau kasih lihat kayak gimana cara potong rambut anak kecil yang super keren. Tuh, liatin senyumannya. Pasti buat lo meleleh. Oke, let's go. Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Iya masa sih, udah nyampe di sini terus nggak subscribe? Iya kali, nggak subscribe. Canda subscribe. Tapi jangan lupa tombol loncengnya ya. Oke. Jadi di video kali ini gue akan nunjukin ke kalian kayak gimana sih cara potong anak kecil. Nah, buat kalian yang tukang cukur kayak gue pasti menjadi PR tersendiri, menjadi mungkin semacam sedikit beban tersendiri kalau motongin anak kecil. Jawab aja, iya kan? Ya, mungkin hampir setiap tukang cukur, nggak semua ya, hampir setiap tukang cukur merasakan hal yang sama dengan apa yang gue rasakan kalau motongin anak kecil tuh ya serba salah. Bisa dibilang susah, tapi bisa dibilang juga gampang, tapi nggak tahu juga karena gimana. Kenapa gue bilang susah? Anak kecil belum bisa diajak kompromi, artinya dia bisa saja bergerak secara tiba-tiba dan tak terduga. Nah, itu yang buat kalau motongin anak kecil itu susah dan ribet. Nah, tapi gampang ya, biasanya nggak ribet. Artinya apa? Anak kecil kan belum tahu model kan, ya nggak mungkin orang tuanya, kakaknya, tantenya, omnya yang menyarankan gaya rambutnya. Nah, mudahnya di situ. Kita nggak perlu ribet-ribet milihin gaya rambut buat anak kecil karena otomatis kebanyakan pasti orang tuanya, omnya, kakaknya, tantenya pasti menyarankan untuk potong pendek. Bisa saja kayak gitu ya, hampir semua anak kecil, nggak semua tapi gue bilang hampir. Jadi untuk pemilihan model kita nggak terlalu ribet, tapi saat proses pemotongan itu yang terasa agak ribet. Gue rasa kalau lo tukang cukur pasti merasakan hal yang sama kayak gue. Tapi buat para orang tua, kakak, adik, omnya, anak-anak yang memiliki anak kecil yang mengantarkan ke barbershop dan nyukurinnya pasti menganggapnya motongnya gampang. sorry cuman anak kecil, terus nanti tarifnya lebih murah dari dewasa karena ya nyukur anak kecil. Padahal sesungguhnya bisa dibilang proses nyukur anak kecil itu lebih sulit dibanding nyukur anak dewasa. Tapi mudahnya adalah pemilihan gaya rambutnya mungkin nggak yang terlalu ribet-ribet ya. Kebanyakan pasti menginginkan anaknya, adiknya, ponakannya pasti rambutnya pendek supaya apa? Supaya tidak mengganggu aktivitas dia, karena umumnya anak kecil itu aktif ya, jadi disarankan sekali untuk rambutnya yang pendek. Nah, makanya kali ini dedek gemas ini yang gue potongin samping dan belakangnya mau gue buat fade, dan nanti bagian atasnya gue styling lebih bervolume, mungkin bisa disebut pompadour. Ya kayak gitu. Jadi gitu ya, mungkin gue pengen ngebagi sedikit tips kayak gimana sih caranya motong anak kecil supaya lebih apa ya, ini menurut pengalaman gue aja ya, lebih gampang gitu ya. Jadi gini, kunci pertamanya adalah kita harus berdamai dengan diri kita. Artinya mau gak mau kita udah megang anak kecil itu ya harus berdamai. Nggak ada pilihan lain selain sabar. Ya kenapa begitu? Ya karena anak kecil belum
tahu apa-apa, artinya nggak tahu dia itu cukur itu apa sih. Bisa jadi cukur itu nggak nyaman buat dia. Nah, kita harus berdamai dengan diri kita, ya mau nggak mau pilihannya cuma sabar. Walaupun dia susah untuk dikasih arahan, susah untuk dikendalikan mungkin ya. Disuruh miring susah miring, disuruh nunduk nggak bisa, nggak mau nunduk, goyang-goyang, geleng-geleng. Nah, itulah diuji kesabaran dari si tukang cukur. Contohnya kayak gua. Ya pertama sabar, udah itu aja, nggak ada kunci lain. Pokoknya mau nggak mau, suka nggak suka, lo harus sabar, terima aja walaupun dia nggak bisa diajak kompromi, oke? Dan kedua, menurut penelitian, pokoknya gue pernah baca artikel, jadi anak kecil ini lebih sensitif secara perasaan. Jadi dia tahu kita tuh suka enggak sama dia, atau kita tuh nyaman enggak sama dia, dia bisa ngerasain. Jadi usahakan lo happy di mata dia, usahakan lo enggak sebel di mata dia, karena anak kecil lebih sensitif perasaannya. Jadi dia tahu kalau kita tuh ngadepin dia lagi kesal atau lagi enggak sabaran, dia bisa merasakan. Nah, kalau kita tebelin perasaan itu, gue yakin anak kecil tersebut pasti merasakan kekesalan lo. Jadi ya gitu, itu yang biasa gue lakukan, itu pengalaman gue. Gue belajar juga tentang memahami anak kecil, ya kan. Jadi itu, pertama sabar, kedua berdamailah dengan diri lo. Ya lo harus lo bukan, jadikan diri lo bukan ancaman buat dia, jadikan diri lo menyenangkan buat dia, supaya dia pun nyaman waktu lo cukur, oke? Contohnya kalau gue pengen masuk ke dia itu biasanya gue paham channel-channel YouTube yang biasa ditonton. Contohnya channel anak-anak yang terkenal tuh Frost Diamond, atau game yang dia suka, atau kartun yang dia suka. Biasanya gue tanya kayak gitu, kamu suka apa? Kamu suka main game atau enggak? Nah kayak gitu-gitu. Nah nanti tinggal, aku juga suka, aku punya ini loh. Terus nanti kita kasih pertanyaan kayak gitu-gitu. Nah kayak gitulah contoh kecilnya ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Pertama, sabar, dan jadikan, yang kedua, jadikan lo bukan ancaman, jadikan lo pribadi yang menyenangkan di mata dia, ya walaupun ada mungkin sedikit kekesalan ya. Mungkin ya ini mah pendapat masing-masing ya, ya bisa jadi sih terjadi hal seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, gue pengen dong ceritain, kalau lo tukang cukur, pengalaman lo nyukur anak-anak tuh kayak gimana. Pernah nggak ngalamin hal yang sama kayak gue tadi? Kebetulan adik satu ini memang yang anaknya itu cool banget, bisa banget diajak kerjasama, dan makanya gue memutuskan untuk buat video. Karena kalian bisa perhatiin dari awal sampai akhir dia anteng banget, kooperatif banget dicukurnya. Jarang-jarang anak kecil kayak gini dicukurnya nurut, ya kan. Pokoknya nanti gue buka maskernya ya, lo pasti kalau ngelihat senyumannya pasti meleleh. Jadi ini cukuran anak kecil super keren. Yoi, nanti gue kasih judul kayak gitu ya, potongan buat anak kecil super keren yang senyumannya bisa membuat meleleh. Oke, teman-teman, jadi kayak gitu tadi sedikit pengalaman gue tentang mencukur rambut anak-anak ya. Kekurangannya adalah dia tidak, kesulitannya adalah dia belum bisa diajak kompromi. Artinya ya dia suka-suka dia duduk suka-suka dia. Tapi kesulitannya, kemudahannya adalah kita nggak perlu mikirin model yang
aneh-aneh, yang repot-repot. Pokoknya yang penting pendek. Menurut gue sih kayak gitu rata-rata anak kecil dipotongnya ya. Oke, segitu aja pengalaman gue tentang motongin anak kecil. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa bermanfaat buat kalian. Barangkali ini bisa jadi tambahan atau pengetahuan tentang mencukur anak kecil. Jadi belibet gue ceritainnya. Udah ya, gitu aja ya. Pokoknya nanti gue kasih video before and afternya, lo bisa nilai di kolom komentar ya. Oke, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan atau menyinggung, mohon dimaafkan. Dan gue tunggu pertanyaan kalian, komentar kalian, saran dan kritik kalian di kolom komentar, serta subscribe dan tombol lonceng kalian jangan lupa. Oke. Thank you and bye.